مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة والقبول. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rekan-rekan jamaah yang saya hormati, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim sekaligus kita niatkan untuk mengawali kembali majelis taklim Selasa malam Rabu ini. Tentunya harapan kita dan niatan kita semoga dari majelis taklim yang sederhana ini Allah berkenan memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat kita manfaatkan, kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ilmu yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kemanfaatan kita kepada sama manusia sampai benar-benar mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita bersama masih dalam suasana Syawal, perkenankan secara formal dari mimbar majelis Selasa malam Rabu ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah yang telah kita upayakan dan kita ikhtiarkan selama bulan suci Ramadan, khususnya siyam dan qiyam kita. Dan semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, dapat bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik. Dan semoga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf lahir maupun batin. Jamaah rahimakumullah, di bulan Syawal ini setelah kita menjalani ibadah puasa dan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan, kita berharap dimasukkan dalam golongan orang-orang yang al-aidin, orang yang kembali. Maknanya adalah kembali fitrah, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Wal makbulin, dan orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah SWT. Dan puncaknya kita dimasukkan golongan minal faizin, orang-orang yang menggapai kemenangan. Dan al-faizin ini disebutkan sebagai a'dhamu darajatan indallah, ya, orang yang memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Wa ulaika humul faizun, itu orang-orang yang faizun. Tetapi untuk mendapatkan gelar faizun, minal faizin ini ternyata harus melalui yang namanya perjuangan. Tidak ada ujuk-ujuk orang mendapatkan faizun tanpa proses, tanpa perjuangan.
Disebutkan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itu orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad, berjuang, bukan saja berjuang dengan materi, tapi juga berjuang dengan non materinya, lahir maupun batinnya. Jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Maka mereka akan mendapatkan a'dhamu darajatan indallah, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Artinya untuk menggapai yang namanya faizun, menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah, kita harus sadar, kita harus siap untuk menghadapi yang namanya ujian, rintangan, ya, halangan. Ka ono wong moro-moro enak, ka ono wong moro-moro sukses. Yang namanya kesuksesan itu pasti dilewati dengan perjuangan. Ya. Ka ono wong moro-moro diwisuda, ya, lulus tanpa dia harus menghadapi ujian. Ya. Ini sebuah prinsip yang sangat mendasar yang harus kita pahami. Ya. Nah, sehingga ketika ingin kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT, kita harus mengenal apa rintangan, ujian-ujian yang menghalangi kita, yang harus kita hadapi ketika kita ingin menggapai darajatan, a'dhamu darajatan indallah tersebut. Ya. Paling tidak diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ada 4 rintangan, ada 4 tantangan yang harus kita hadapi untuk menggapai yang namanya al-faizun, untuk menggapai yang namanya a'dhamu darajatan indallah. Yang itu mau tidak mau harus kita hadapi. Siapapun kita harus menghadapi itu. Ya, tidak peduli sudah bah wong alim, bah wong bodoh, semuanya pasti menghadapi itu. Bah orang ahli ibadah atau orang ahli maksiat sekalipun dia harus menghadapi itu. Ya. Apa itu yang pertama? Yang pasti harus kita hadapi adalah an-nafsu, nafsu. Ya. Nafsu kita, siapapun itu, ya, menungso model apa mesti ketemu nafsu, karena memang nafsu ini adalah bagian dari diri kita, tidak terpisah dari diri kita yang namanya nafsu ini. Ya. Namanya saja nafas. Nah, nafas itu ya bisa dikatakan nafas. Ya, selagi kita bernafas, pasti kita akan ketemu dengan yang namanya nafsu tersebut. Nafsu ini berupa keinginan-keinginan. Ya, kabeh menungso duwe keinginan. Mereka duwe keinginan, maka tidak hidup. Selama dia hidup pasti dia punya keinginan. Nah, ini semuanya pasti, ya, menungsoi pasti ono nafsu ini. Bahkan nafsu ini merupakan salah satu perangkat yang ada dalam diri kita yang kita gunakan untuk menikmati anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa nafsu, urip di dunia ini ya gak ono nikmati. Masuk dikei panganan, prasmanan, tapi lek gak duwe nafsu makan ya gak kepangan. Ya. Masih mek tempe penyet ngono tok ae. Ono nafsu makane waduh ya imbu-imbu ya. Ya. Nikmat. Ya. Apalagi pedese tepak, waduh. Ya. Duduk segone tok sing mlebu sak umbel-umbele katut. Nah, ini kan menunjukkan bahwa nafsu ini penting. Ya. Masih bojo
wayune ya apa lek kalau nafsu ya gak dadi. Masih biasa-biasa ya. Ana nafsune ya balik-balik kesundulan ya balik. Jadi nafsu ini penting ya. Sampai besok di swarga ae sing iso menikmati swarga iku ya nafsu, sing diceluki nafsu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mlebu surga gak dikei nafsu ya. Dikei widodari 100 ya gak diapa-apakno. Wong gak ana nafsune, dikei panganan fiha faqiyatu walahum ma yad'un. Ya. Dikei berbagai macam buah-buahan walahum ma yad'un. Di swarga itu apapun yang diinginkan itu pasti diberi. Berarti ya duwe keinginan, duwe nafsu. Ya. Ini nafsu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak mungkin bisa kita hilangkan. Aku kepingin gak duwe nafsu, ya mati. Nah, selama urip itu mesti duwe nafsu. Nanti kita dihidupkan, ya kita pasti punya nafsu. Di swarga ya dikei nafsu. Ya. Nah, cuma nafsu yang akan membawa kita menuju surganya Allah, radiyatan mardiyah, yang mendapatkan ridhonya Allah, yaitu nafsul mutmainnah, nafsu yang terkendali. Yang penting itu kita mengendalikan nafsu. Ya, kita punya nafsu makan, oke, kepingin nafsu makan ini bisa bermanfaat, tetap sehat, ya kudu mengendalikan nafsu makannya. Mangan sing sehat misalnya. Ini kan ya. Kepingin bisa menikmati ya banyak makanan, ya kita harus mengendalikan ya. Tapi kita tidak bisa mengendalikan, berlebihan dalam memakan sesuatu, pasti ono penyakit. Akhirnya ada penyakit yang harus kita terima, bahkan pada akhirnya akan terbatasi. Akhirnya ya gak bisa menikmati, malah ono taraan barangnya. Gara-gara apa? Gara-gara nafsunya tidak terkendali. Yes, apapun pokoknya keinginan kita kalau terkendali itu pasti akan membawa dampak yang positif. Tapi kalau tidak terkendali pasti akan membawa dampak yang negatif. Itu nafsu ya. Nah, makanya ya di dalam kita mengendalikan nafsu ini bagaimana caranya? Ya kita mengikuti aturan-aturan agama. Kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan melok agama kabeh itu ya pasti itu sudah kita mengendalikan nafsu, karena memang agama ini, aturan agama ini memang diturunkan, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hanya kita tidak mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti ajaran. Nah, ini nafsu. Ya, gambarannya sering saya sampaikan, nafsu koyok jaran. Ya, kalau kita bisa mengendalikan, maka kita bisa menggunakan kuda ini sebagai kendaraan untuk menuju ke satu tujuan. Ya, asalkan terkendali, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tapi terseret kuda, ya apa kira-kira? Ya sembuh nang ndi, ya. Nah, mungkin kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, ini gambaran nafsu. Wis rek kepingin bisa mengendalikan nafsu, ya ikuti ajaran agama Islam. Ya. Makan, kita mengikuti bagaimana cara makannya Rasulullah. Ittiba Rasul, ittiba sunnah, ittiba
apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu akan kita bisa mengendalikan nafsu kita. Salah satu contoh saja nafsu makan ya. Kalau kita ikut Rasulullah sebenarnya gak ono orang Islam penyakitan itu. Karena penyakit yang disebabkan oleh makanan itu tidak ada. Karena cara makannya Rasulullah SAW ini luar biasa ya. Sampai diceritakan kan bahwa zaman Rasulullah itu jarang sahabat sakit itu. Sampai ada dokter lah ya, dokter yang tabib yang ingin ngabdi kepada umat di Madinah ya. Kawan ngomong loro. Ya. Berbulan-bulan tidak ada orang sakit sampai sambat nang Rasulullah. Yang Madinah ini sentimen aku. Mboten nate napa berobat. Nih. Kata Rasulullah, "Kan sing loro lah kate berobat lapo?" Kok sakit mboten sakit. Ya, Rasulullah memberikan resep sehat ya. Kata Rasulullah, "Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nashba." Kami kaum yang tidak makan kalau belum lapar dan kalau makan tidak sampai kekenyangan. Nah, itu salah satu konsep atau prinsip sehat Rasulullah dalam makan. Nah, kita kan tidak ya. Ada ngaji mumpung ini. Mengenai prasmanan waduh tambah wis. Ya. Bune didik mbah-mbah. Iki nggarai penyakitan ini. Ya insyaallah alam. Itu yang pasti ajaran agama Islam ini luar biasa kalau kita praktekkan. Bagaimana makan itu harus thayyibat, kulu min thayyibati ma razaqnakum, halalan thayyiba. Jadi orang Islam itu mangan itu kudu pilih-pilih. Ndak boleh saonoke dipangan, kudu pilih-pilih. Maksudnya apa yang baik untuk tubuhnya itu harus diperhitungkan. Ya kadang wong kan wong saiki kan sing penting mangan wis selera, wis pokoke seneng, pokoke nikmat wis dipangan wis. Padahal kalau Islam itu ndak enak pun tapi kalau ndak sehat, tidak pas untuk tubuh kita, ya sudah. Ndak boleh, dijauhi itu harusnya. Itu teorinya itu ya. Tapi kenyataannya ya apa? Ya. Kita makan ya. Ada yang sak nemune wis. Dalam Islam ada halalan thayyiban. Thayyiban itu sesuatu yang membawa dampak positif. Ya. Umur sak pira wis mulai panganane dijogo. Oleh mangan jeroan itu kan termasuk thayyiban. Jadi bukan hanya konsep halal tapi konsep thayyiban ya. Dan lain-lain nafsu ya. Terus yang kedua ad-dunya, tantangan atau rintangan yang harus kita hadapi untuk menggapai al-faizun a'dhamu darajatan indallah itu adalah ad-dunya, dunia. Ya, dunia seisinya, gemerlap dunia ini. Ya kita tahulah ya. Dunia, gemerlap dunia ini melalaikan. Banyak orang lalai karena dunia. Bahkan karena dunia tidak sedikit hubungan persaudaraan pecah, permusuhan, bahkan pertumpahan darah gara-gara dunia. Berat, apalagi sekarang zaman saiki zaman materi. Jadi seakan-akan saiki iki wis gak duwe duit, gak duwe materi, gak urip rasanya. Semuanya serba materi. Sehingga kadang-kadang materi ini menjadi sesuatu yang sangat ya, menentukan hidup seseorang, bahkan menentukan prestis seseorang. Padahal
kita sering membahas ya bahwa harta dunia yang ada dalam tangan kita ini tidak semua menjadi rezeki kita. Ya. Orang kadang merasa mempunyai harta banyak, rezekinya banyak, belum tentu. Ya. Kadang ada orang yang di tangannya tidak ada harta, tapi rezekinya banyak. Ya. Kan sering saya contohkan ya. Wong sugih tapi akeh taraane. Sugih tapi akeh taraane, kan itu berarti tidak banyak rezekinya. Mangan prasmanan sing dipangan ya beberapa saja. Karena apa? Taraan. Dal sugih. Ya. Ono gak duwe dhuwit tapi gak duwe taraan blas iso. Wae mlebu. Ya, intinya itu sebenarnya rezekinya lebih luas daripada yang iya. Lu akeh lho wong ngono. Banyak ada contoh-contohnya itu banyak orang kayak seperti itu. Diketokane hartanya banyak tapi dia tidak begitu banyak menikmati dari hartanya tersebut. Ana wong dunyane titik tapi dia punya banyak kesempatan menikmati. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa manusia ini tidak akan mati kalau rezekinya belum habis. Innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Menungso gak bakal mati rek rezekine durung entek. Nah, dengan orang yang hidupnya berlebihan, akhirnya jatah rezekine malah entek. Akhirnya ya wis, walaupun hartanya masih banyak tapi dia tidak bisa menikmati. Berapa banyak orang yang mati dengan meninggalkan harta yang masih banyak. Ana wong ya masih gak sugih tapi dawa umure. Kan dia bisa menikmati banyak hal. Karena panjang umurnya. Karena apa? Karena hidupnya sederhana. Ya sering saya gambarkan rezekine padha iku durung tentu mantine bareng, tergantung sing tak dhisik. Sing sering saya gambarkan ana wong telu jatah rezekine karek 100 piring. Nek sedina mangan 4 piring ya 20 dina wis mati wis. Ana sing sedina mangan 2 piring ya 50 dina mati. Nek sing sedina mangan 1 piring ya 100 dina mati. Itu kan gambaran yang sederhana ya. Makanya kenapa wong biyen niku umure dawa-dawa karena seneng tirakat. Ya, dengan tirakat ini malah umure dawa. Ya. Wong menungso ini sebenarnya kan kalau kita mempelajari ilmu kesehatan. Sebenarnya kan menungso ini dalam setiap hari aktivitasnya itu kebutuhan kalorinya itu wis ono wong. Jadi orang itu bisa ditimbang. Misalnya saya dengan aktivitas saya seperti ini, kebutuhan kalori saya berapa? Ya. 1.500 misalnya. 1.500 kalori. Niku sak porsi ku misalnya 500 kalori. Sego sak lawone. Ya. Iku mangan ping 3. Ya kan? Mangan ping 3. Ya gawe mangan ping pindho sing liyane kan koyok minuman itu juga ada kalori, buah, camilan kalori semuanya. Ini saya gambarkan supaya kita ini bisa mengerti tentang apa makna rezeki ya. Jadi kalau kalori kita itu 1.500 misalnya, terus kita mangan embu-embu sampai kita makan 2.500 kalori sekalipun, itu sing digunakno mek 1.500 tok.
Sing 1000 iku muspro sia-sia, keguwain. Dadi yo gak manfaati. Yo wis malah dadi penyakit. Terus jatane entek. Mestine ya, dalam satu hari kalau 1.500 ya. Kalau misalnya 1.500 misalnya ya. 10 dino kan piro? 15.000 misalnya. Ya. Jadi 15.000 bisa kita gunakan untuk 10 hari. Tapi kayak bendino mangan 2.000. 15.000 iso pek digawe piro berarti? 7 dino. Jadi malah ngurangi umur itu. Mane mangan sing imba-imba wis. Ngurangi umur. Kalau kita memang butuh 1.500 lapo katik mangan 2.000. Engko entek-enteki umur, entek-enteki jatah, ya dadi penyakit. Itu kalau kita tapi opo diundang tahlilan ping 3 ya mangan ping 3 ya. Mati ya wis ngono ya. Wong urip ya sumpek mati ya kepok. Ayo sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhasil ya, dunia ini memang ujian dunia. Dunia ini ujian kabeh. Hanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, dianjurkan untuk memperlakukan dunia ini seperti kita ini ada di pelancongan. Urip di dunia itu ya sak dermo ae pokoke cukup. Ya kok lunga lho Mas sak suge-sugene wong mosok kate sak omah digawa kabeh. Ya wis gawa sak perlune, sak koper rong koper wong lunga. Ya itulah gambarannya di dunia ini kok lunga sak perlune ae. Ya. Awabir sabil atau orang urip di dunia kaya wong nyabrang dalan. Nyabrang dalan intinya dilu nyabrang dalan. Tapi masih dilu kudu hati-hati nyabrang dalan. Itu filosofisnya. Ya. Ini dunia. Dunia ini apa? Tantangan hidup kita. Ini kita harus memperlakukan ya memahami konsep rezeki itu yang biasa kita bahas itu. Wis tak bahasa gampangane ngene wis Mas Yota ya. Donyane awakan perlu sak donya dipek kabeh, tapi kalau rezekine gak sakmono ya gak mungkin dirasakno wis ngono lho. Jadi dunia atau harta yang ada di tangan kita yang kita rasakan itu yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai rezeki kita. Wis itu sudah prinsip, sudah tidak bisa dirubah. Itu Gusti Allah kabeh sing nata. Ama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki itu sudah dijatah sama Allah. Kalaupun di tangan kita ada 1 miliar, tapi kalau rezeki kita cuma 1 juta, ya 1 juta itu tok sing kita rasakan, sing liyane gak ngrasakno. Lah terus sapa sing ngrasakno? Ya engko anak keturunane. Ahli warise atau mungkin wong liya. Insyaallah alam. Nah, misalnya kini mati ninggal dunia akeh. Siapa yang menikmati dunia sing kita kumpulkan itu tadi? Anak, iya. Lah anak kok rabi ambek wong liya, mantu melok ngrasakno. Bojo sing ditinggal dadi rondo rabi meneh yo melok ngrasakno bojo sambunge. Bukan liar itu, bisa saja terjadi. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah kelapangan harta rezeki, ya kita harus aji mumpung ada di tanganku, kudu tak dadekno rezekiku sak akeh-akehe. Rezeki sak akeh-akehe ning donya ya dirasakno dinikmati dipangan, tapi sak pira sih akeh mangan ya sak mono. Jadikan rezeki di akhirat dengan apa? Disedekahno, dijariahno, diapakno sing sekiranya ini nanti bisa kita nikmati di akhirat. Di dunia tok rugi. Makanya dulu ada cerita ya, biasanya metu di WA itu ada orang yang
suka sedekah. Terus ditakoni, "Sampeyan kok loman?" Apa? "Sampeyan kok gak loman. Aku medhit aku termasuk." "Lho kok medhit?" "Lho iya. Dunya sing ndek nggenku aja sampai terlepas dari tangan saya." Carane ya iki tak sedekahno iki. Dengan tak sedekahno dia tidak terlepas dari tangan saya karena dia pasti akan saya nikmati di akhirat besok. Aku rezeki iki dinikmati wong liya, tak nikmati dhewe tapi di akhirat dengan cara dibagi, disedekahkan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya orang sedekah itu sebenarnya loman ambek awake dhewe. Wong medhit itu sejakno medhit ambek awake dhewe. Kita sedekah itu untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain. Ini harta dunia. Terus tantangan yang ketiga dan keempat itu sama, asyaiton kata Imam Ghazali. Tantangan menungso untuk mencapai al-faizun itu asyaiton, setan. Nah, setan ada dua jenis, syaitonul insi wa syaitonul jinni. Setan menungso sampai setan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan menungso sampai setan jin. Setan menungso ya konco atau orang yang mengajak kepada kemungkaran, itu setan ya. Amar mungkar nahi ma'ruf. Karena setan itu prinsipnya itu amar mungkar nahi ma'ruf. Bagaimana mengajak manusia untuk melakukan kemungkaran dan meninggalkan kemakrufan. Wis mek iku tok, sehingga bentuke rek menungso berarti ya iku setan menungso, rek bentuke iku bentuk jin ya berarti setan jin. Ya, makanya kita dianjurkan untuk mencari teman ya, teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Kumpulono wong kang saleh. Ya. Golek kanca soleh. Kanca soleh iku telu cirine. Pertama, faqahu fiddin. Seneng ilmu agama. Golek kanca iku wis pokoke seneng ngaji iku itu syarat pertama itu. Seneng ambek pengajian, seneng ambek ilmu, seneng ambek ulama, itu berarti ya itu termasuk ciri orang soleh, wong apik. Ya. Ya sebenarnya logikanya mudah sebenarnya ya. Ilmu ini kan ya apa-apa dibutuhkan dalam segala hal aktivitas kita. Nyambut gawe awakan kabeh ana ilmune. Gawe apa ae ana ilmune, lapo ana ilmune. Artinya segala aktivitas ini kalau kepingin sukses berhasil gitu ana ilmune. Ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Apa sih sing gak ana ilmune ya gak ana, kabeh kudu ana ilmune ya. Nglakoni apa iku mesti ana ilmune. Berarti ilmu ini penting. Jadi bukan bahas wong saleh ku wong seneng ilmu, dididik ngaji wae jenenge ilmu. Nah buktine kabeh anake di sekolahno kok. Berarti kabeh ngakoni ilmu iku penting. Di donya ndi sing gak ngakoni ilmu itu. Ya. Di dunia apapun itu ilmu itu masih maling sing paling top ya maling sing paling pinter nyolongi ngono kan ilmu malinge sing paling pinter ilmu lho masih maling ae iso dadi derajate dhuwur rek duwe ilmu permalingan lho iya kan ilmu kabeh mas wong jahat ae iku nek kepingin apa dhuwur derajate di antara orang-orang jahat ya kudu duwe ilmune jahat iku mau. Jadi ilmu memang benar-benar mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang punya ilmu. Sopo ae bajingan sing duwe ilmu mesti diangkat derajate. Dia akan menjadi kepala bajingan, dia akan menjadi tokoh bajingan, dia akan menjadi orang yang disegani di antara bajingan. Ilmu diangkat derajate di antara bajingan. Ya. Wong apik duwe ilmu apik ya diangkat derajate di antara orang apik. Ini sudah bukan berarti wong ngajak ngaji wis klise ngajak ngaji. Ancene yo ngaji lah belajar, ngaji lah golek ilmu. Dek endi sing gak golek ilmu? Saya ke Jepang wong sing top ya wong sing duwe ilmu kabeh. Ya.
profesor iku berarti wong sing duwe ilmu. Wis pokoke kabeh ku ilmu wis iku wis ilmu gak iso dinyang wis. Itu semua kalau ingin sukses harus punya ilmune. Ini pertama, orang soleh itu orang yang senang ilmu. Terus faqafiddin. Terus yang kedua wazahadu fid dunya. Nah, ini baru lebih spesifik lagi. Wong soleh ku wong sing hati-hati dalam urusan dunya. Ya wis intine memperdulikan konsep halal haram lah wis. Ya, halal haram ya apa kate lapo-lapo iku kudu ana kepastian halal haramnya. Ya, bukan hanya masalah makanan, apapun ya. Dalam menyambut gawe pun kudu ana halal haram. Ya. Ya, ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan ya, halal haram. Sesuatu itu menjadi haram kalau di situ ada pelanggaran hak. Wis ngono ae wis. Kalau ada orang yang melanggar hak itu pasti menjadi haram. Makanya pekerjaan kita, nah ini saya minta teman-teman untuk senantiasa evaluasi. Jadi pekerjaan kita ini jangan sampai ada yang melanggar haknya orang lain. Kalau sampai ada pelanggaran hak, itu akan menjadikan harta kita menjadi haram, minimal syubhat. Minimal itu syubhat. Ini wazahadahu fid dunya. Terus yang ketiga cirinya orang soleh adalah wabassarahu bi uyubi nafsi. Tidak suka mengoreksi orang lain, lebih suka mengoreksi diri sendiri. Wis gampangane gak patek seneng dijak rasan-rasan ngono ae wis. Dia kepengin golek kanca sing bisa mendukung kebaikan dalam diri untuk diri kita. Wis golek sing ngono iku, seneng agama, hati-hati hati-hati di dalam urusan dunya, mari ngono gak seneng rasan-rasan, lebih seneng mengoreksi diri daripada orang lain. Ya. Ini orang soleh. Terus syaitonul jinni, setan jin. Setan jin ini ya setan itu ya. Setan yang diceritakan dalam Al-Qur'an ya. Mulai dari iblis ya, dan anak keturunannya. Yang setan ini selalu menggoda kita. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh bebuyutan. Tidak ada setan yang mentolerir kita, tidak ada. Setan itu pasti akan menjerumuskan kita. Nah, salah satu bentuk penjerumusan setan itu yaitu dengan menanamkan kepada kita al-adawah wal baghdha. Setan itu al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Makanya ketika ada seseorang yang menumbuhkan kebencian dan permusuhan, yaitu berarti dia termasuk mendukung misi setan. Setan itu gak seneng delok wong rukun, gak seneng delok wong saling peduli, saling mencintai, kepingine iku gegeran tok. Ya. Makanya ini sudah selesai ya. Masalah politik ini wis pemilu wis mari buyar wis hasilnya apa wis kita pasrahkan pada Allah, kita ndonga sing terbaik saja
Wis ayo ya kita saling menjaga kerukunan terutama antar umat Islam. Wis perlu gegeran, wis mari ayo. Ayo wis mari wis. Saiki ngaji ae wis ya wis. Wis pasrah nang Gusti Allah ya. Semuanya sudah selesai. Tinggal kita mendoakan yang terbaik. Moga-moga ya seluruh umat Islam diberikan oleh Allah SWT kerukunan ya, diberikan kedamaian. Moga-moga ya pemerintah kita doakan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Kita tugasnya mek ndongakno tok ae wis. Timbangane melok ruwet ngono wis. Ya. Yang penting kita saling mendoakan moga-moga dadi yang terbaik ya. Karena sudah ikhtiar sudah selesai. Ya. Jangan sampai, karena saya masih sering dengar ono rame ae sik saling menghujat, wis gak usah wis. Kita fokus pada ibadah kita sekarang ya. Sing tugase mengelola pemerintah wis cara mengelola pemerintah didongakno yang terbaik. Ya kalaupun ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik ya secara Gusti Allah sing nyelingno. Yes. Ngono ae ya. Ya jaga. Gak ruwet-ruwet wis. Nah itulah ya 4 tantangan yang pasti kita hadapi ya. Nafsu, terus dunia, syaitonul insi, syaitonul jinni. Nah, untuk membentengi kita dari godaan syaitonul jinni, kata Rasulullah itu ada 3 ya. Apa itu? Zikrullah, ingat kepada Allah, terus masjid, terus tilawatul Quran dan membaca Al-Quran. Ini termasuk 3 benteng kita dari syaitonul jinni. Ya artinya kita jangan sampai meninggalkan zikir, kudu ono rutinitas ya zikir kita. Mau coba apa bendino. Dan sudah sering di majelis ini kita berikan ijazah-ijazah ya sing iso dilakoni. Gak iso nglakoni kabeh ya salah siji sing dilakoni. Pokoke ojo sampai kita ini gak duwe wirid ngono lho. Dadi wong gak duwe zikir sama sekali. Harus ada zikir yang mengikat kita. Tandane mengikat iku kene rek sedina gak maca iki koyo gak enak rasane. Lah itu berarti sudah mengikat. Harus ada itu, jangan sampai ada ndak ada yang mengikat kita koyo terlewatkan begitu saja santai, jangan. Harus punya kita. Mbok opo lah wis. Kemarin kan ada Musabbihatil Asr ya. Yang 7 bacaan ini. 10 bacaan yang dibaca masing-masing 7 kali. Rupane gak diwaca rupane. Gayane kobil tuh. Balik kobil tuh gak diwaca. Yes, sak karep sing diwaca wis. Pokoke ana sing diwaca, pokoke aja sampe gak duwe wiritan ngono lho wis gampangane. Oh, jamaah ngaji ku gak pantes gak duwe wiritan. Minimal sedina maca apa? Oh, aku isuk kudu maca iki. Ya wis iku dicekel isuk. Sing sekiranya terlewat ati gak enak lah itu berarti sudah terikat. Tapi lek terlewat kok santai saja itu berarti belum terikat. Kita harus mengikatkan nanti karena ini nanti yang akan menjadi hujah kita besok sing belo awakan. Ya sing kita cekel istiqomah ini. Ayo harus cari istiqomah, zikrullah ya. Tilawatul Quran ya, gak iso one day one juice, one day one lempir ya apa wis. Pokoke maca ya. Terus masjid ya. Insyaallah ya
empat hal sebagai tantangan ini kalau bisa kita lewati, kita taklukkan, maka kita akan menjadi pemenang. Ulaika humul faizun a'dhamu adarajatan indallah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja untuk mengawali majelis ini. Sono yo ambek rodok gliyeng. Tas teko Gresik mau. Langsung. Alhamdulillah. Dan ya sedikit gambaran tentang perkembangan di Jepang ini, kita masih tetap mencari jalan untuk bisa mendapatkan tempat atau aset untuk markas dakwah dan masjid. Ya, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, tapi perlu tantangan, mau perjuangan sih dalam langkah berjuang. Wis pendongane muga-muga diberikan kemudahan oleh Allah SWT, dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Tapi yang pasti kemarin banyaklah oleh yang penting sekarang ini sudah banyak membuat network atau link-link ya. Apa network ya apa? Jaringan. Nah, yang penting itu gerakan itu jaringannya. Insya Allah jaringannya semakin kuat ya, bahkan jaringannya sekarang sudah masuk di pusat di Tokyo sampai menyebar insya Allah nanti ya. Semoga jaringannya semakin kuat dan yang nanti hasilnya akan bisa mendukung dakwah kita nanti selama berada di Jepang ya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja saya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Mohon barokah Fatihah untuk putrinya Cak Rois yang bernama Sofi Nur Aziza yang masih sakit. Semoga oleh Allah SWT diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan lahir maupun batin, panjang umur fi taatillah rasuli, dan semoga keluarga Cak Rois sekeluarga yang mendapatkan ujian dari Allah diberikan kesabaran oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam berbagai macam urusannya nanti. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.